Ketika saya nulis buku Injil Barnabas itu saya masih mahasiswa Fakultas Hukum. Usia saya masih 23 tahun. Saya masih berusia 23 tahun dan waktu itu saya juga agak kaget karena begitu saya nulis buku Injil Barnabas itu buku saya langsung jadi bestseller. Biasanya saya naik kereta api langsung naik pesawat waktu itu. Itu kira-kira tahun 90 gitu. Tahun 1990 itu buku saya bestseller itu. Nah, saya mendapatkan data-data itu dari perpustakaannya Seminari Katolik di Kentungan. Tapi dokumen-dokumennya tidak lengkap, banyak berbahasa Inggris. Saya tahu ketika itu saya benar-benar ya bermimpi kapan saya bisa masuk perpustakaan Dominikan. Itu waktu saya masih mahasiswa, belum lama saya menjadi pengikut Kristus. Mimpi saya itu kapan saya ke perpustakaan yang menyediakan naskah Laut Mati, Injil Barnabas, dan kira-kira doa saya itu dijawab kira-kira 20 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian lah. Tahun 95 ini sekedar saya kesaksian supaya tidak terlalu sepaneng. Ketika Pak Hamren menjawab eksistensi buku The Gospel of Barnabas yang dijadikan landasan film ini, sejak abad ke abad umat Islam ingin meyakinkan pada orang Kristen bahwa Muhammad bin Abdullah orang Mekah itu adalah Nabi, Rasul Allah yang terakhir yang menggantikan posisi Musa dan Isa. Tetapi berabad-abad pula usaha itu seperti menegakkan benang basah. Karena memang kenyataannya tidak pernah ada nubuat Muhammad di dalam Taurat maupun dalam Injil. Karena kegagalan mereka itulah untuk mencari nubuat Muhammad, sampai-sampai mereka membuat buku palsu yang namanya Injil palsu Barnabas. Coba. Ini kan bahasa nabuh genderang perang. Itu yang pertama. Yang kedua, akibat dari bahasa yang nantang perang itu, setiap bukunya Pak Hamren selalu ditulisi untuk kalangan sendiri, ya kan? Lu orang baca ini kan miris juga. Coba, bisa nggak paham? Kenapa kalau itu bisa dilakukan bahasa yang lebih santun? Belajarlah jurnalistik yang baik. Maka ketika saya mengalami cara-cara semacam itu, waktu itu saya masih universitas ya, saya masih semester 6 atau semester 7 waktu itu, ketika teman saya cerita, ada bukunya seorang mubalik Banjarmasin yang menjadi Kristen. Saya cari ke toko buku, di toko buku Kristen padahal bukan Gramedia. Ada bukunya Pak Hamren Amri, sama orangnya itu ditaruh di bawah. Ini ada. Saya pikir, kenapa membela Injil kok seperti maling sikapnya? Ini hak kita untuk bicara, kenapa kok diperlakukan seperti maling, harus mencuri-curi? Ini saya terganggu betul saya. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian saya melakukan sebuah introspeksi diri yang sangat dalam. Dan kemudian saya menemukan bahasa yang indah. Minat umat Islam itu awal dari tulisan saya tentang buku Injil Barnabas kan itu. Minat umat Islam tentang dokumen yang berjudul Injil Barnabas yang sangat antusias, menarik untuk dikaji. Begitu besar minat mereka sampai-sampai Profesor Dr. Kiai Haji Anwar Musadat dari IAIN Sunan Gunung Jati Bandung menggolongkan buku ini sebagai hadis, sekalipun hadis dalam kategori dhaif. Tetapi syukurlah tidak semua umat Islam silau terpukau dengan peredaran dokumentasi palsu ini. Profesor Dr. Kiai Haji Hasbullah Bakri contohnya menyayangkan peredaran buku ini sebagai pamflet dialog yang tidak jujur dalam hubungan Kristen Islam. Ditambahkan oleh Pak Rasidi, oleh Profesor Hasbullah Bakri, seandainya Injil ini benar-benar ditulis oleh kaum Hawariyun, murid Yesus, pastilah Injil ditulis dalam bahasa Ibrani, Aram, Yunani atau minimal Latin, bukan dalam bahasa Itali yang jelas-jelas belum ada pada saat Yesus hidup di muka bumi. Kan cantik bahasanya ini kan? Begitu beredar buku ini pertama kali, banyak penerbit Kristen yang ketakutan. Aneh kan? Jadi saya merasa bahwa ini tugas panggilan sejarah saya. Bambang luruskan itu.
Membela Injil tidak perlu harus takut-takut, tapi pakai hikmat. Membela Injil tidak perlu bersikap seperti pencuri yang nyolong-nyolong. Bicara fair tapi dengan hati nurani, tidak perlu harus masuk hanura, tapi dengan hati nurani, gitu? Hati nurani yang murni. Dengan demikian orang yang memfitnah hidupmu yang saleh menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Itu ayat yang saya baca, saya renungi betul-betul. Tetapi haruslah dengan lemah lembut, hormat dan hati nurani yang murni. Tetapi menerjemahkan itu dalam konteks bahasa jurnalistik tidak mudah, gitu loh. Nah, buku saya test case pertama kali, maka saya sangat mencintai tulisan saya yang pertama, Telaah Kritis Injil Barnabas itu, karena itu test case pertama kali. Dan waktu itu saya cukup dipengaruhi oleh bahasanya Eka Dharma Putra. Saya ini cukup berhutang budi sama Eka Dharma Putra. Seorang yang jujur itu mengakui kalau dia hutang. Kan banyak intelektual yang tidak jujur. Saya dipengaruhi siapa, tidak mau ngaku. Bagi saya sekalipun saya tidak pernah berguru sama Eka Dharma Putra, dia guru saya. Karena saya belajar bahasa yang santun, belajar bahasa yang tajam itu dari beliau. Guru saya yang kedua, sekalipun saya tidak pernah ketemu, adalah JWM Bakar, Rahmat Subagio. Guru saya yang ketiga intensif, Dr. Abednego dari GKI. Nah, ini harus diakui. Perjalanan pemikiran seseorang itu. Begitu buku ini muncul jadi bestseller. Dan pertama kali yang membaca buku ini Profesor Dr. Olaf Suman dari Universitas Hamburg di Jerman. Itulah awal perkenalan saya dengan Pak Olaf Suman. Ketika buku saya ini diedarkan di toko buku Muslim Wali Songo di Jakarta, Haji Mas Agung. Buku itu diedarkan dan bestseller karena orang-orang Muslim berpikir itu buku tentang Islam. Tapi 2 hari kemudian, kata Olaf Suman, saya tidak menemui buku itu lagi di toko buku Muslim. Dan saya tanya pada penjaga toko itu, tidak pernah ada buku yang Bapak tanyakan, katanya. Nah, jadi ini kan sebetulnya bukan jebakan, tapi ini adalah bahasa diplomatis yang bisa. Orang ngamuk itu tidak bisa dilawan, saudara-saudara. Orang ngamuk itu dihapusi, bukan dilawan. Dihapusi dalam tanda kutip. Orang buta itu kalau buta ngamuk, buta lurak itu, jam 09.00 mati. Tetapi diitik-itik itu mesti mati buta itu. Pelan-pelan. Jadi cara-cara melawan kelompok keras itu harus tidak dengan kemarahan. Tapi kalau saksi Yehova harus dimarahi. Saya kan kasar sama saksi Yehova. Tapi yang seide dengan saksi Yehova, yang menolak Holy Trinity, yang menolak the Cross of Christ, kan juga ikut-ikut termarahi. Tapi kan kemarahan yang tidak mengandung tindak pidana. Kalau kemarahan saya terhadap yang ini ya tindak pidana, PNPS nomor 165. Gitu loh. Jadi ini sekali merengkuh dayung 2 pulau, 3 pulau terlampaui. Ini seni apologetika ini tidak pernah diajarin orang. Saya benar-benar mengimani, itu tugas saya. Saya harus lahir, saya harus muncul. Karena itu saya konsisten dengan dunia saya. Saya nulis buku, saya berapologetika, dan saya tidak berpolitik praktis. Itu saya konsisten dengan dunia saya. Nah, itu saudara-saudara. Ketika saya nulis buku ini namanya Injil Barnabas, saya miskin informasi. Bukan hanya miskin informasi, miskin dokumen sejarah, miskin data, dan miskin uang. Betul itu. Saya waktu itu masih mahasiswa, harus naik kereta api dari Malang ke Jogja, ke Kentungan, untuk mendapatkan data ini, dan saya harus merayu pasturnya. Nah, pastur itu kan punya kelemahan. Kalau diajak ngobrol sama mahasiswa yang pinter itu mesti, wah seneng dia. Wah ini kader saya, gitu kan. Saya sering ketemu lalu dikasih semua itu. Tapi saya bersyukur waktu saya kembali ke cerita BNI itu. Lalu Pak Bambang, yang aneh dari Anda itu saya mau tanya, apa? Apa kalau Bapak diizinkan untuk minta kepada Tuhan, Bapak ingin jadi apa? Dan apa yang tidak ingin Bapak kehendaki? Saya jawab gini, kalau saya disuruh memilih, dengarkan ini, saya tidak ingin jadi orang kaya. Ayo, waktu namanya roh teologi kemakmuran itu di mana-mana, itu orang kaget semua sampai dipikir saya gila. Saya tidak ingin jadi orang kaya. Ada? Kira-kira orang mikir gitu. Loh, ini saya cerita jujur ini.
Loh, maksudnya Bapak gini, saya tidak ingin jadi orang kaya dalam pengertian. Ini saya waktu itu melawan trennya, pokoknya diberkati itu duitnya banyak. Bagi saya itu nista kehidupan seperti itu. Itu roh Gunung Kawi yang pindah ke gereja bagi saya. Tetapi ini masih koma loh. Ini masih koma ini omongan saya. Tetapi kalau Tuhan izinkan, kamu tidak ingin kaya. Tapi kamu ingin apa? Saya ingin. Kalau saya ingin meneliti di perpustakaan besar di luar negeri, Tuhan siapkan dana untuk saya. Kalau saya ingin mencari buku teks asli Injil Barnabas di Kairo, suatu saat Tuhan akan mengantarkan saya ke sana. Itu yang saya inginkan. Dan 15 tahun kemudian doa saya dijawab 1995. Meskipun belum ke sana. Ini istri saya ini saksi. Anda kan seneng ada buku yang saya tulis ini semua dasarnya literatur 1907. Ini bukan dikutip dari buku lain. Ini sumber asli yang saya punya. Di seluruh Indonesia ini yang punya cuma saya buku ini. Mungkin seluruh Asia Tenggara yang punya saya itu. Coba cari pendeta-pendeta yang terkenal di Malaysia, di Filipina yang nggak punya nih buku ini. 1907 buku ini muncul. Itulah dasarnya pertama kali buku Injil Barnabas bilingual bahasa Latin dan bahasa Inggris diterjemahkan oleh Lonsdale and Laura Ruck with a facsimile, terbitan Oxford at the Clarendon Press 1907. Kemudian ini dalam buku ini penulisnya adalah seorang Kristen, dia lakukan telah kritis atas kepalsuan teks dengan perbandingan teks yang macam-macam. Tetapi ketika buku ini terbit di penerbit Islam di Karachi, Pakistan 1977, Begum Aisyah Bawani Wakaf dengan judul yang sama The Gospel of Barnabas, 76 lembar yang isinya memuat analisis kepalsuan Injil Barnabas dibuang oleh penerjemah Islam. Nah, berarti orang Islam tahu kalau ini buku palsu. Malahan sama dia ditambahi kata-kata about Barnabas, the commandment is if he comes unto you, receive him. Tentang Barnabas direkomendasikan apabila dia datang kepadamu, terimalah dia. Kolose 4 ayat 10. Seolah-olah Barnabas yang nulis Injil ini adalah Rasul Barnabas gitu. Nah, kemudian saya bermimpi-mimpi kapan saya bertemu dengan naskah asli Injil Barnabas ini. Ini karena memang serangan telak yang luar biasa. Tahun 2003 saya berkesempatan untuk mengunjungi perpustakaan ini. Dan kenapa saya masuk Darkumbuni? Karena satu-satunya universitas di Timur Tengah yang punya link langsung dengan perpustakaan Dominikan adalah Darkumbuni, dan sebuah perguruan tinggi lagi di Libanon. Nah, kelompok namanya sekolah teologi Sakakini ya. Waktu itu saya masuk ke sana. Setiap orang mahasiswa yang punya link dengan Dominikan itu diperbolehkan masuk ke situ. Saya sampai sama istri saya waktu itu, Aken itu belum lahir, membawa nasi, membawa apa, pokoknya supaya saya bisa seharian ada di perpustakaan. Kalau perlu saya di situ terus sampai malam, saya baru pulang. Dan waktu kuliah saya yang paling sering bolos, karena tidak perlu saya mendengarkan kuliah yang saya sudah tahu kan. 2 tahun kan habis untuk mendengarkan orang. Tapi kalau saya mencari buku sendiri kan pulang nanti buktinya. Begitu film The Messiah muncul, saya sudah ada jawabannya. Nah, itu ceritanya. Waktu itu saya datang ke sana, tapi betapa kecewanya saya. Itu direkturnya, dia mengatakan gini, Anda boleh fotokopi, tapi sehari 3 lembar katanya. Lah buku yang namanya Injil Barnabas itu sekitar 600 halaman. Setiap hari cuma boleh 3 lembar. Lah berapa tahun saya menamatkan satu buku? Sulitnya cari data seperti itu, saudara-saudara. Makanya saya itu sangat-sangat kikir dengan buku. Karena saya tidak akan membolehkan buku saya dipinjam. Karena kalau dipinjam dia tidak mencintai buku seperti saya mencintai buku ini, kehilangan data, habis semua. Mau dicari di mana? Di Indonesia pasti tidak ada buku itu. Nah, padahal ketika kita menulis argumentasi dengan menyebutkan teks aslinya begini, siapa yang bisa sangkal lain? Dengan kata lain, kesimpulannya,
tidak bisa fakta sejarah didasarkan atas the Gospel of Gombale Mukio. Itu yang namanya Injil Barnabas. Kenapa disebut the Gospel of Gombale Mukio? Saya tunjukkan. Tadi Profesor Sebelah Bagi saya kutip, tidak mungkin kalau muridnya Yesus menulis dalam bahasa Itali. Tahu nggak bahasa Itali? Kalau Anda nonton iklan coklat, numero uno itu bahasa Itali itu. Dalam bahasa seperti itulah Injil Barnabas ditulis. Pasal pendahuluan Injil Barnabas itu ditulis dalam bahasa Itali. Vero Evangelio di Isu Chiamalo Cristo, Nuovo Profeta Almudo dan seterusnya. Artinya Injil yang benar dari Yesus yang disebut Kristus, Nabi baru dan seterusnya. Berarti di sini Yesus diakui sebagai Kristus. Bab pertama pendahuluan dikatakan Barnaba apostolo di Isu Nasareto Chiamalo Cristo, numero uno. Barnabas rasul Yesus orang Nasaret yang disebut Kristus, ya kan? Berarti pertama ada dua kesalahan di sini. Barnabas bukan rasul Yesus. Barnabas adalah rasul generasi kedua, yaitu dia teman seperjalanan Paulus. Barnabas itu asalnya dari Alexandria, dia pamannya Yohanes Markus, penulis Injil ketiga. Yang kedua, yang dia sendiri adalah muridnya Petrus dan juru bahasa Petrus ketika Petrus datang ke Roma. Itu fakta sejarahnya seperti itu. Kesalahan kedua, setiap kali nulis Kristus ditulis huruf S2. Ini seperti orang Inggris menulis Hasan dengan 2S. Dan itu bisa dilacak dari mana latar belakang penulis buku palsu ini. Pada bab 96 di situ ada ungkapan demi Dio, demi Allah, yang diriku adalah genggaman tangannya. Aku bukan Mesias. Nah, jadi Yesus itu disebut Kristus tapi bukan Mesias. Ini kan aneh. Seorang Yahudi abad pertama tidak tahu bahwa Mesias itu sama dengan Kristus. Kristus itu bahasa Yunani, Mesias itu bahasa Ibrani. Itu sama dengan ditanya, Pak Yasin, suka ayam munda? Saya suka chicken. Chicken ayam PT ya podo ae. Gitu. Ini tidak mungkin kalau ditulis abad pertama Masehi muridnya Yesus. Yang kedua, di dalam dulu waktu saya menulis buku Injil Barnabas itu, saya kan belum punya teks Italinya, kecuali hanya kutipan-kutipan dari sumber yang sekunder. Di situ pada pasal 20 dan 21 ada ungkapan. Saya membaca dari teks bahasa Inggris kan yang saya punya bahasa Inggris, dan bahasa Arab itu baru tahun 95 saya dapat. Di situ tertulis demikian. From Jerusalem, Jesus went up to Kapernaum. Dari Yerusalem, Yesus naik ke Kapernaum. Bagaimana Kapernaum kok naik dari Yerusalem? Yerusalem itu Bukit Sion yang paling tinggi di antara daerah-daerah di Holy Land. Kok dikatakan naik ke Yerusalem? Naik ke Kapernaum, mestinya went down to Kapernaum. Penulis-penulis yang memperjuangkan Injil Barnabas di Indonesia mengatakan mungkin ini kesalahan terjemahan dari bahasa Inggris atau bahasa Arab. Gitu? Saya cek dalam bahasa Arab, min Urusalim Yasua so'ida ila Kapernaum, sama. Nah, setelah tahun 2003 saya ketemu naskah Italinya, Askete Kapernauna. Asket itu naik ke Kapernaum, tidak bisa disangkal lagi. Dan dari Kapernaum, dari sana Yesus berlayar ke kotanya Nazaret. Lu Nazaret kok berlayar? Sama dengan orang mengatakan dari Surabaya Pak Bambang berlayar ke kotanya Malang. Bagaimana berlayar? Lewat mana? Malang itu dataran tinggi, berarti penulisnya tidak tahu geografis Palestina pada abad itu. Banyak hal yang janggal seperti ini. Kemudian pada bab tentang kedatangan Mesias, dia mengatakan aku bukan Mesias, tapi sang terpuji yang akan datang.
Sekarang ini tahun Yobel diperingati 100 tahun sekali. Tapi pada saat Mesias tiba, setiap tahun akan jadi tahun Yobel. Nah, ini nyindir Paus Sixtus kelima. Karena Paus Sixtus kelima yang berkuasa tahun 1595 itu terpilih jadi paus, kemudian mengadakan misa syukur atas terpilihnya jadi paus sebelum tiba tahun Yobel, yang waktu itu diperingati 100 tahun sekali. Artinya bahwa tahun 1300 adalah terminus per quem, masa paling awal di mana Injil Barnabas itu ditulis. Nah, ini saudara-saudara. Jadi dengan demikian Injil Barnabas itu produk abad pertengahan. Kemudian ketika Yesus mengusir roh-roh jahat yang mestinya masuk ke babi-babi, Yesus mengatakan, maka roh jahat itu diusirnya. Nah itu, jadi dengan demikian saudara-saudara bahwa jelas bahwa Injil ini adalah Injil abad pertengahan, bukan Injil dari abad pertama. Kapan Injil ini muncul? Maka roh-roh jahat itu masuk ke tong-tong besi. Besi itu mulai alat air tempayan dari zaman Yesus itu tempayan, bukan besi. Tong itu mulai revolusi industri abad pertengahan, yaitu mulai abad 10 paling awal munculnya tong. Tong besi itu loh, itu abad 10. Jadi setannya masuk ke tong besi karena lebih kokoh daripada masuk ke babi-babi gitu. Kemudian Maria Magdalena dikaburkan dengan Maria Betania dan Marta serta Lazarus membeli sebuah desa, yaitu desa Magdala. Bagaimana mungkin abad pertama orang bisa membeli kampung, membeli desa? Itu jelas-jelas situasi zaman kapitalisme di mana orang barat bisa membeli pulau, membeli desa, membeli kota, sampai Hong Kong harus disewa 99 tahun. Itu situasi masyarakat kapitalis, bukan masyarakat abad itu. Nah, yang paling akhir bahwa Yesus dalam gambaran itu, Yesus digambarkan dia melakukan ibadah, lalu mengutip ayat, katanya, ingatlah kamu harus hati-hati dengan iblis, dia seperti singa yang mengaum-ngaum dan mau menerkam siapapun yang akan diincarnya. Ini bukan sabda Yesus, ini adalah kutipan dari surat Petrus. Kenapa kok dikutip dari surat Petrus? Sejak Katekismus Romanum, bersamaan dengan itu terjadi revisi liturgi Basilius di gereja Katolik. Ayat ini dimasukkan. Ini sebetulnya ayat doa pagi dimasukkan ke dalam liturgi minggu. Dan inilah berarti tahun penentuan kapan penulis ini muncul. Nah, kemudian penulis-penulis Muslim selalu mengkaitkan Injil Barnabas ini dengan penemuan dokumen yang disebut Dekrit Gelasius pertama, yang mengatakan ada 60 buku apokrif yang dilarang. Salah satu daftar yang ke-20 itu namanya The Gospel of Barnabas. Lalu diperbesar, wah inilah ternyata Paus Gelasius pernah melarang peredaran buku yang namanya Injil Barnabas. Ini pula yang ditekankan oleh Nyonya Sofyan Jalil ketika dia ketemu sama saya di rumahnya Pak Edi Saryatmaja. Lalu saya jelaskan, dekrit ini disebut pseudo Gelasius. Karena apa? Karena dekrit ini menunjukkan banyak kesalahan dalam pengutipan data-data saat itu. Terbukti apa? Yang disebut dengan The Gospel of Barnabas sebenarnya adalah Epistle of Barnabas. Dan di buku yang namanya Epistle of Barnabas itu adalah berasal dari abad kedua Masehi. Intinya adalah petuah-petuah dari Barnabas atau tradisi yang dikaitkan dengan Rasul Barnabas agar orang Kristen tidak kembali kepada hukum Yahudi. Nah, dalam buku itu dikatakan ketika anak Allah menyatakan diri, tidak cocok. Buku ini mengakui keilahian Isa, mengakui penyalipan Isa, persis sama dengan dokumen gereja, sekalipun dia bukan kitab suci, tetapi dokumen bapak-bapak gereja yang secara salah dimasukkan oleh Paus ke dalam daftar buku apokrif. Kitab Barnabas itu bukan kitab
Epistle of Barnabas itu bukan kitab apokrif tapi kitab patristik, kitab bapak-bapak gereja. Maka karena banyak ketidakakuratan Paus Gelasius, maka disebut pseudo Gelasius, Gelasius gadungan, Gelasius yang tidak asli. Nah, ini yang sering dikatakan, bahkan terakhir seorang penulis Islam mengkaitkan dengan Irenaeus yang katanya menemukan perlawanan terhadap Paulus dengan menggunakan Injil Barnabas. Ini omong kosong besar. Irenaeus dalam keempat kitabnya dan seluruh buku-buku Irenaeus membela ajaran Kristen karena Irenaeus adalah muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes, tidak pernah bertentangan dengan Paulus. Nah, ini harus dijawab sesuai dengan apa yang ada dalam fakta sejarah. Dan sudah saya katakan, saya rangkum sejarah abad pertama, dokumen patristik yang menunjukkan pemakaian Injil Barnabas sebagai dasar untuk menentukan historisitas salib sama sekali tidak sesuai dengan fakta sejarah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.